guys, assalamualaikum. Listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Oke, kali ini aku mau membahas tentang lomba kepenulisan tapi bodong alias penipuan. Hati-hati guys bagi kalian yang sangat-sangat ingin menjadi penulis dan ingin menjadikan lomba kepenulisan sebagai batu pijakan atau langkah awal kalian untuk menjadi seorang penulis. Di era yang serba canggih ini, pasti kalian tidak asing lagi dengan namanya lomba kepenulisan. Baik itu ada di internet, di Facebook, di sosial media kalian, di Instagram, di WhatsApp. Gitu pasti kalian pernah menemui pengumuman lomba kepenulisan. Nah, di sini kalian harus berhati-hati guys. Karena apa? Karena nggak semua lomba kepenulisan itu adalah real gitu. Ada juga lomba kepenulisan yang palsu. Gimana sih ciri-cirinya lomba kepenulisan yang palsu? Ciri-ciri yang pertama, mereka tidak mengumumkan pengumuman lomba kepenulisan di website resmi guys. Itu ciri-ciri yang pertama. Mungkin mereka mengumumkannya lewat Facebook biasanya. Lewat Facebook dan tidak ada akun resminya. Seperti itu. Dan penerbitnya pun yang menyelenggarakan itu penerbit baru guys. Yang menyelenggarakan adalah penerbit yang tidak terkenal. Mungkin kita harus menghargai ya orang yang mau merintis usaha di bidang kepenerbitan. Tapi kita juga harus berhati-hati guys, karena banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Penerbit bodong ini biasanya tidak memiliki website resmi guys. Jadi mereka hanya men-share lomba kepenulisan lewat Facebook atau Instagram. Dan Instagramnya pun followersnya sedikit. Yang kedua, biasanya penerbit ini meminta uang untuk biaya administrasi dan lain-lain. Misalnya 20.000 per peserta, seperti itu. Yang ketiga, hadiah iming-imingnya itu sangat fantastis guys. Sudah nggak ada website resminya, ngumuminnya juga di Facebook, dan hadiahnya tuh nggak masuk akal. Misalnya ya, untuk satu cerpen pemenang juara satu misalnya hadiahnya 5 juta. Kemungkinan kecil penerbit baru mengeluarkan uang 5 juta hanya untuk lomba cerpen itu sangat kecil ya guys. Jadi kemungkinan besar itu hanyalah penipuan. Jadi kalian harus berhati-hati guys. Nah, ciri-ciri yang keempat, mereka bakalan minta duit kalau kalian menang gitu. Jadi alasannya itu untuk mencetak buku kalian, seperti itu. Mereka bakal minta duit sebagai kontribusi, misalnya 60.000 per buku. Kak, bagaimana sih cara membedakan antara lomba kepenulisan yang palsu dengan yang asli? Nah, ciri-ciri yang palsu tadi sudah aku jelaskan. Dan sekarang aku mau menjelaskan ciri-ciri lomba kepenulisan yang asli. Ciri-ciri lomba kepenulisan yang asli, bukan penipuan. Yang pertama, diumumkan secara resmi di website penerbit. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kepenulisan yang asli ini diumumkan di semua sosial media yang dimiliki oleh penerbit. Dan bukan hanya itu, mereka biasanya juga meminta platform lain atau website lain untuk mengumumkan lomba mereka. Nah, yang ketiga, hadiahnya masuk akal. Jadi nggak gede-gede banget gitu. Yang keempat, kalian juga harus menyelidiki apakah penerbit ini juga menyelenggarakan lomba kepenulisan pada tahun sebelumnya. Seperti itu. Itu guna mencari informasi apakah benar lomba ini ada. Seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati guys. Yang kelima, biasanya lomba kepenulisan di penerbit yang asli, yang real, yang berkualitas, itu biasanya tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi ada juga sih penerbit yang memungut biaya pendaftaran. Ya, kalian searching aja apakah penerbit itu memang berkualitas, memang asli, memang real.
sah saja sih kalau mereka mau memungut biaya pendaftaran, tapi biasanya tidak memungut biaya pendaftaran. Nah, ciri-ciri yang keenam, biasanya penerbit yang real itu kalau mengadakan lomba kepenulisan, rules-nya itu jelas. Jadi berapa ribu kata, terus marginnya berapa, terus harus genre apa, terus temanya apa. Itu rules-nya jelas banget kalau penerbit yang gak abal-abal. Jadi kalian bisa membedakan sendirilah ya. Nah, saran aku, kalian harus berhati-hati guys. Jadi nggak semua lomba itu benar. Jadi kalian harus mencari, searching sedalam-dalamnya di Google apakah penyelenggara itu benar atau tidak. Seperti itu. Jadi zaman sekarang tuh banyak banget penipuan. Kalian harus berhati-hati sendiri guys. Nah, itulah informasi yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan assalamualaikum.